Setiap kali kita melihat cermin, bawaannya pasti pengen ngaca. Entah ngecek rambut, wajah, bahkan pakaian pun ikut menjadi perhatian kita. Tapi pas lagi ngaca, pernah gak sih kamu berpikir, kok bisa ya wajah tiap orang itu berbeda-beda? Yuk kita cari tahu. Tidak perlu jauh-jauh deh, model rambut setiap orang pun berbeda-beda kan? Perbedaan terjadi karena adanya keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman pada makhluk hidup menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman atau biodiversitas ini dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas dibagi menjadi 3 tingkatan. Pada kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem dilihat tidak hanya berdasarkan variasi yang terjadi pada satu spesies yang sama maupun variasi yang terjadi pada satu genus yang sama, melainkan variasi yang terjadi antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Variasi keanekaragaman makhluk hidup yang dapat ditemukan pada suatu wilayah tersebut menjadi ciri khas pada wilayah tersebut. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies lain, dan juga antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Misalnya, suhu, udara, air, tanah, kelembapan, cahaya matahari, dan mineral. Ekosistem bervariasi sesuai spesies pembentuknya. Keanekaragaman ekosistem di suatu wilayah ditentukan oleh berbagai faktor klimatik, seperti garis lintang, ketinggian tempat, iklim, cahaya matahari, kelembapan, suhu, dan kondisi tanah. Contoh Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terletak di Khatulistiwa memiliki sekitar 47 macam ekosistem di laut maupun di darat. Ekosistem dapat terjadi secara alami, misalnya hutan dan rawa, dan ada juga ekosistem yang terjadi karena sengaja dibuat oleh manusia, misalnya sawah, ladang, dan kebun. Lingkungan abiotik dan komunitas yang hidup di dalamnya akan menentukan tipe atau bentuk ekosistem, sehingga ekosistem dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air, sedangkan ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut sebagai bioma. Tipe bioma ini sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis garis lintang dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Sebagian nama bioma pada ekosistem darat disesuaikan dengan vegetasi atau tumbuhan yang dominan di dalamnya. Ekosistem perairan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem air payau, dan ekosistem air laut. Dapatkah kalian membedakan ciri karakteristik abiotik dari ekosistem air tawar, air payau, dan air laut? Setiap ekosistem perairan tersebut memiliki karakteristik abiotik
dan ditempati oleh berbagai keanekaragaman biotik yang berbeda-beda sebagai ciri khasnya. Sedangkan ekosistem darat dibedakan menjadi 7 macam bioma dapat ditemukan di bumi, yaitu hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Setiap bioma tersebut memiliki karakteristik abiotik dan ditempati oleh keanekaragaman biotik yang berbeda-beda, seperti halnya ekosistem perairan yang menjadi ciri khas dari setiap ekosistem bioma tersebut. Jika dilihat berdasarkan karakteristik yang membentuk suatu ekosistem tersebut, dapatkah kalian memberikan contoh atau mengaitkan keanekaragaman makhluk hidup apa saja yang dapat ditemukan pada berbagai ekosistem tersebut? Ekosistem laut adalah salah satu jenis ekosistem yang terbesar yang ada di alam. Ada beberapa jenis ekosistem yang perlu diketahui. Di antaranya ada ekosistem laut dalam, yaitu ekosistem yang berada di bagian laut terdalam. Organisme yang hidup dalam ekosistem laut dalam, misalnya bunga karang, anemon laut, predator, dan cacing tabung. Ekosistem laut lepas, yaitu ekosistem yang berada di lautan terbuka yang luas. Lautan lepas adalah bagian lautan yang digunakan sebagai tempat spesies laut bermigrasi, seperti burung laut, penyu, paus, dan ikan hiu. Ekosistem terumbu karang, yaitu ekosistem yang berada di laut dangkal. Adapun organismenya seperti moluska, terumbu karang, dan kuda laut. Sekian pembahasan tentang keanekaragaman tingkat ekosistem.
kasih.